Masih bersama saya Latif Sregar, kita ada di spesial dialog ines.id. Saya ke Pak Wali dulu sebentar, Pak Wali, PSBB katanya bukan tools utama, yang bukan sebagai obat mengatasi persoalan ini, tapi ada tes, tracing, dan isolasi. Ini efektif nggak berjalan di Bogor? Jadi memang semua cara kita lakukan ya. Kita mempersiapkan juga sisi kuratif juga. Artinya segala cara lah ya. Mulai dari pencegahan seperti PSBB sekarang, kemudian juga kuratifnya bagaimana. Beberapa rumah sakit kita persiapkan, termasuk juga kita menyiapkan secara khusus RSUD Kota Bogor sebagai rujukan utama COVID. Bahkan satu gedung sendiri kita siapkan sebetulnya untuk penanganan COVID, termasuk juga ruang isolasi bertekanan negatif dan seterusnya. Kemudian juga kita mencoba melengkapi juga berbagai macam peralatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, termasuk juga tenaga medis. Akan tetapi, alhamdulillah dari 126 bed yang kita siapkan, hanya terisi kurang lebih 32. Jadi artinya, meskipun ada 64 sampai 65 positif COVID yang saat ini sedang dalam perawatan, Kota Bogor, terutama di rumah sakit utama rujukan kita, itu hanya diisi oleh 32 atau separuhnya. Dan dengan demikian, ini kita juga bisa kemudian melayani lagi yang non-COVID. Nah, dari indikator seperti ini sebetulnya ada optimisme, meskipun tentu harus dibarengi dengan upaya-upaya pencegahan yang lebih masif, termasuk penegakan hukum. Nah, kami di PSBB di tahap ketiga ini juga inginnya ada kebersamaan dengan kepolisian misalnya untuk melakukan penindakan. Kemudian juga untuk sisi yang paling ekstrim, kami pun sudah menyiapkan TPU ya, tempat pemakaman umum ya, yang jumlahnya kita gali sekarang ada liang lahat itu sampai dengan 50, dan alhamdulillah tidak terisi semua, hanya sedikit. Nah, tetapi untuk menghadapi pandemi seperti ini yang unpredictable, kemudian juga kita belum punya obat, tentu pemerintah daerah harus mempersiapkan semua. Jadi tidak mungkin kita hanya mengandalkan kepada satu sisi upaya ya, tetapi semua cara kita siapkan supaya apabila saatnya tiba, kemudian juga apabila mungkin nanti waktunya masih panjang, kita sudah masih punya nafas untuk kemudian menangani ini semua dengan baik. Baik. Gitu. Ya. Dokter Brian, ada kebutuhan untuk sinkronisasi termasuk tanggal, durasi waktu antara pusat dengan daerah seperti disampaikan Pak Wawali tadi. Juga kita perlu ada kecepatan tes dan tracing untuk segera mengatasi persoalan ini. Bagaimana pusat menanggapi ini? Ya, kalau tadi masalah sinkronisasi waktu ya, itu mesti kita lihat lagi. Sepertinya sedang dalam pembahasan. Jadi belum diputuskan akan seperti apa. Ya tadi kan saya seperti saya sampaikan beberapa kali bahwa cara kita menangani COVID-19 di Indonesia ini kan koridornya kita pakai pendekatan kebencanaan ya. Ya, artinya kalau pendekatan kebencanaan ini seperti berapa kali saya sampaikan tadi, pemantauannya dilakukan harian, sehingga perubahan kebijakan, keputusan itu bisa diambil per hari tergantung situasi yang terjadi pada hari ini. Bahkan protokol-protokol yang dibuat saja selalu dikatakan sebuah living document yang bisa diperbaiki tergantung dari kebutuhan. Nah, kemudian tadi yang berikutnya terkait dengan testing, kemudian tracing dan isolasi. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa pada saat saya mengatakan PSBB, di dalamnya itu ada social distancing yang komprehensif, itu artinya adalah bungkusnya itu PSBB, tetapi di dalamnya itu ada banyak intervensi. Social distancing salah satunya. Masalah testing, tracing, dan isolasi itu bahkan disebutkan diulang-ulang beberapa kali oleh Bapak Presiden, bahwa ini adalah hal yang memang harus kita lakukan.
Bahkan rapat terbatas hari ini, Presiden masih menyampaikan beliau mempunyai concern dengan utilitas pemeriksaan kita yang hariannya, ini utilitas ya, kita berbicara bukan kapasitas. Utilitasnya sekarang sekitar 4.000 sampai 5.000 per hari. Sementara Presiden sudah sejak beberapa minggu sebelumnya memasang target, kita seharusnya mampu melakukan 10.000 per hari. Nah, ini kan ada dua hal. Satu adalah kalau kita lihat sebaran laboratorium kita yang sekarang, walaupun dikatakan 100 lebih laboratorium, tapi yang berfungsi sebetulnya hanya sekitar 59, dengan kapasitas sekitar 6.000 sampai maksimal 7.000 saja per hari, itu pun utilitasnya masih separuhnya, dengan berbagai macam kendala. Jadi, di satu sisi kita memahami bahwa ini intervensi kunci, tapi di sisi lain ada kendala-kendala, ada tantangan yang masih kita hadapi saat ini karena ada faktor eksternal, faktor luar yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya untuk alat pemeriksaan, selain dengan PCR yang konvensional yang sekarang kita kerjakan, masih ada sebetulnya mesin lain yang bisa kita pergunakan. Sehingga kalau dari sisi jumlah orang itu mudah-mudahan kita punya strategi yang cukup baik untuk itu. Tetapi problemnya adalah di reagen. Reagen ini kita sampai sekarang masih tergantung dari luar. Oleh karena itu, Presiden juga mendorong supaya kita mampu memproduksi ini. Memproduksi kan tidak sekedar memproduksi ya, berarti ada unsur riset di dalamnya. Bio Farma menyatakan sudah sedang proses pengembangan, tapi baru pertengahan bulan depan bisa memproduksi, itu pun jumlahnya kecil. Tapi ini kan tetap didorong terus ya. Saya baca juga UGM dengan mulai membuat juga rapid test begitu ya, yang juga mungkin harus dilihat apakah bagaimana efektivitasnya, maksudnya spesifisitasnya dan sensitivitasnya semoga lebih baik daripada yang dari luar begitu. Tapi inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bung Diki bahwa pemerintah pusat pun dalam hal ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan melalui gugus tugas juga sepakat bahwa testing, tracing, dan isolasi itu memang harus diperkuat ya. Pengalaman di Wuhan, Bang Latif, komunikasi saya dengan Profesor Zhang dari sana bahwa kekuatan kata kunci yang mereka sampaikan itu adalah memang di testing. Mereka bahkan bukan 1%, Bung Diki, yang mereka ini kan 100% populasi itu semuanya disapu habis diperiksa. Itu sungguh kondisi yang sangat ideal dan itu masif dalam waktu yang berdekatan. Artinya dalam satu waktu yang sama semua diperiksa, begitu positif langsung isolasi. Dia tidak melihat gejala. Semuanya diisolasi dengan pertimbangan bahwa memberi kesempatan kepada orang yang individu yang positif tadi untuk bisa recover, imunitasnya meningkat. Nah, supaya dia tidak juga berpikir urusan domestik begitu, sehingga diisolasilah di satu tempat. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dengan cara itu, kemudian mereka bisa sangat menurunkan CFR mereka yang awalnya juga ternyata sama dengan kita, mencapai 5-6%. Dengan itu dia bisa menurunkan hingga 1-3%. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kan kita juga mempunyai hambatan selain dengan populasi kita yang besar sekali. Geografinya juga tentu saja. Ya, kemudian juga ternyata situasinya tidak terlokalisir sekarang ya. Sudah 60% kasus baru itu sudah di luar DKI sekarang. Jadi sudah menyebar. Itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Saya ke Pak Wawali. Pak Wawali, tadi katanya nggak boleh ketika orang diisolasi, dilarang bepergian, nggak boleh urusan domestik itu menjadi persoalan. Apakah ini yang kemudian, apakah Pak Wawali masih menganggap ada sinkronisasi dengan pusat ketika kemudian pabrik dengan rekomendasi Kementerian Perindustrian masih boleh buka dan beberapa daerah pabrik kemudian menjadi klaster-klaster baru. Di Bogor bagaimana? Ya, saya pikir intinya seberapa besar keberanian kita ya untuk mempercepat proses penyelesaian penyebaran COVID ini. Jadi kalau memang kita masih ada keraguan bahwa ekonomi memang harus jalan, kemudian di satu sisi pandemi juga harus ditekan, resikonya besar. Artinya semakin longgar kita melakukan upaya-upaya, maka
jangka waktu penyelesaian pandemi ini kan semakin panjang. Tetapi implikasi yang paling real kepada daerah adalah ketidakmampuan keuangan daerah untuk membiayai dampak sosialnya. Dan kemudian kalau buat Kota Bogor sebetulnya sudah menjadi ya kita harus berdamai ya gitu kata Pak Presiden kan. Di satu sisi kami juga sudah menghadapi ada 70-an YOMKI ya atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Padahal Bogor itu kan kota kecil dengan 6 kecamatan. Nah, 70 lebih YOMKI yang dikeluarkan ini sebetulnya mengandung resiko. Ditambah 8 sektor yang yang dikecualikan. Nah, artinya kalau memang memungkinkan ada penekanan-penekanan yang sifatnya masif ya bersama, artinya kita bisa selesaikan paling tidak sesuai dengan jadwal status kebijakan nasional di tanggal 29. Jadi kalau memang kita mau serius ya udah 19 hari ini kita tekan. Ya 19 hari ini kita sama-sama seperti anjuran Presiden yang pertama kali belajar kemudian bekerja dan beribadah dari rumah, kita pastikan. Jadi bahasanya begini, lebarannya tanggal 30 Mei juga nggak apa-apa gitu kan. Daripada kalau sekarang kita paksa-paksakan tapi risiko penularannya masih tinggi. Dan tadi seperti Ibu Brian sampaikan, kita belum bisa pastikan kok ada grafik yang menunjukkan bahwa statistiknya menurun sekarang kan, memang belum ada. Bahkan jangan-jangan lambat laun tapi terus meningkat. Nah inilah yang kemudian harus kita sikapi bersama.